atau sampai kepada kesimpulan kenapa kita harus melakukan atau kalau misalnya teman-teman tidak memperhatikan ini, nantinya bakalan banyak kali revisi. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku, dan aku ucapin terima kasih untuk semua subscriber aku yang sudah mendukung channel ini. Dan aku ucapkan selamat datang juga untuk teman-teman yang baru bergabung di channel aku. Semoga semua informasi yang aku bagikan di channel ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Di video kali ini aku bakalan nge-share ke teman-teman semua tentang bagaimana sih cara menyusun latar belakang yang baik dan benar. Sebagai seorang mahasiswa, aku yakin teman-teman sekalian sudah tahu bahwa nantinya pada akhir studi kita akan mendapatkan salah satu tugas yang bisa dikatakan tugas besar, yaitu menyelesaikan sebuah skripsi atau membuat salah satu penelitian. Dan hal pertama yang nantinya akan kita susun dalam skripsi tersebut adalah latar belakang. Sebenarnya apa sih latar belakang itu? Berikut aku akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian. Disimak dengan baik ya. Oke, teman-teman semua. Jadi sebelum menyusun latar belakang, hal pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus memahami sebenarnya apa sih latar belakang itu. Jadi teman-teman, latar belakang merupakan kumpulan informasi yang disusun secara terstruktur dan sistematis, di mana berhubungan dengan masalah yang dihadapi atau diangkat oleh peneliti. Tidak hanya itu, latar belakang juga harus mempunyai alasan yang rasional terkait dengan pandangan penulis dalam melakukan penelitian terkait masalah yang dihadapi. Dan ini harus dilakukan berdasarkan referensi dan hasil studi penelitian sebelumnya yang mengangkat tema yang sama dengan apa yang diangkat oleh kita sebagai peneliti. Latar belakang sendiri merupakan suatu dasar yang diperlukan untuk memberikan kemudahan bagi pembaca atau peneliti lainnya untuk mengetahui kira-kira apa sih yang sedang kita bahas, apa sih yang sedang kita uraikan dalam latar belakang ini. Sehingga itu, di dalam latar belakang kita harus mampu menguraikan permasalahan yang kita angkat sejelas mungkin, agar latar belakang kita ini dipahami atau dapat diketahui oleh pembaca atau peneliti lainnya. Dan kita juga dalam penyusunan latar belakang ini perlu menambahkan data-data serta fakta yang aktual sejelas mungkin. Beberapa hal yang harus terkandung di dalam latar belakang. Yang pertama, adanya suatu kondisi yang ideal yang diharapkan terjadi, baik itu suatu permasalahan umum ataupun permasalahan khusus. Yang kedua, terdapat kondisi aktual yang saat ini sedang terjadi di masyarakat. Jadi, penting sekali untuk sebelum membuat suatu penelitian, kita harus mengetahui dulu seperti apa fakta yang terjadi di masyarakat, kesenjangan apa saja sih yang ada di masyarakat atau di sekitar kita. Kemudian setelah kita mendapatkan masalah dan nantinya kita akan uraikan di latar belakang, dalam suatu penelitian kita harus mampu memberikan solusi terhadap masalah yang kita angkat. Jadi kita hanya tidak bisa hanya sekedar menguraikan masalah, tapi tidak menghadirkan sebuah solusi dari permasalahan itu. Sehingga dalam latar belakang itu kita perlu menambahkan solusi dari permasalahan yang ada. Sebelum membuat latar belakang, ada beberapa poin penting yang perlu teman-teman ketahui. Dan beberapa poin penting ini nantinya akan membuat teman-teman sekalian berpikir lebih jernih dan dapat membuat latar belakang kita menjadi lebih bagus. Beberapa poin penting itu adalah sebagai berikut. Kita masuk pada poin yang pertama. Jadi teman-teman, poin pertama yang perlu teman-teman ingat atau perlu teman-teman lakukan sebelum menyusun sebuah latar belakang adalah kalian harus bertindak seperti detektif. Kalian harus mampu bertindak selayaknya detektif. Kenapa detektif? Ya, karena kita butuh bertindak sebagai seorang detektif. Yang aku maksud di sini bukan kalian harus menggunakan baju hitam dengan kacamata hitam seperti selayaknya penampakan seorang detektif, bukan seperti itu. Tapi maksud aku adalah kalian harus bisa melakukan hal yang dilakukan oleh detektif, yaitu
mencari tahu. Maksud aku di sini kalian harus mencari tahu, melihat, mengobservasi kira-kira kesenjangan apa yang sedang terjadi di masyarakat, di sekitar kita, di sekitar daerah kita. Maka di poin ini sangat penting untuk kita menanamkan kepekaan terhadap lingkungan. Dengan kita lebih peka melihat masalah-masalah yang sedang terjadi, aku yakin kalian bisa menemukan banyak masalah. Mungkin bisa puluhan bahkan ratusan masalah dari kalian hanya sekedar mengobservasi atau melihat keadaan di sekitar kalian. Tahap yang paling penting dari poin yang pertama ini, teman-teman harus ingat bahwa teman-teman harus meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Itu kunci dari poin yang pertama. Selanjutnya masuk pada poin yang kedua, yaitu teman-teman sekalian harus mengetahui fakta permasalahan. Setelah poin pertama tadi, ketika kita mengobservasi atau melihat keadaan di sekitar teman-teman, kemudian di poin kedua ini teman-teman harus mengetahui fakta permasalahan yang ada. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui fakta masalah adalah dengan melihat bagaimana kesenjangan antara sesuatu hal yang diharapkan dengan suatu kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Dengan melihat atau mengetahui fakta, maka kita akan mampu mengurutkannya atau menuliskan kira-kira apa saja sih kesenjangan yang terjadi di sekitar kita. Maka kalau misalnya kita perlu menuliskannya secari kertas. Seperti itu nantinya kita akan menentukan fokus masalah apa yang akan kita pilih. Setelah menganalisis pada poin pertama, kita bertindak sebagai detektif, mencari tahu kesenjangan apa saja yang terjadi di lingkungan kita. Kemudian pada poin kedua kita menuliskan fakta-fakta permasalahan yang ada. Kita harus menuliskannya apa saja sih fakta-fakta, apa saja sih kesenjangan yang sedang terjadi di lingkungan kita. Kita urutkan saja. Nah, kemudian pada langkah selanjutnya, pada langkah ketiga adalah kita harus menentukan fokus permasalahan. Dari poin kedua kita menemukan berbagai kesenjangan yang terjadi di masyarakat atau di lingkungan kita. Kemudian kita sudah menuliskannya pada daftar permasalahan yang ada. Pada poin ketiga kita harus dari sekian banyak permasalahan atau fakta yang ada. Fakta yang dimaksud adalah permasalahan yang dimaksud adalah kesenjangan dari sesuatu hal yang diharapkan dengan sesuatu hal yang terjadi. Nah, di poin ketiga ini setelah kita mendapatkan masalah-masalah, di poin ketiga kita perlu menentukan fokus permasalahan, apa yang mau kita angkat, apa yang mau kita bahas dari banyak masalah yang kita dapatkan. Untuk menentukan ini kita perlu melihat dari sekian daftar banyak permasalahan, kita harus menentukan kira-kira masalah yang mana yang paling urgent, masalah yang mana yang paling darurat, atau masalah yang mana sih yang paling perlu atau butuh sekali kita lakukan penelitian. Dan satu hal yang perlu teman-teman ingat dalam menentukan fokus masalah, kalian harus perlu mengingat bahwa kalian harus mampu memberikan isu-isu yang aktual dan benar-benar terjadi. Jadi teman-teman sekalian tidak bisa hanya sekedar berargumen terkait dengan permasalahan yang sedang terjadi, tapi harus didukung dengan berbagai penelitian atau jurnal-jurnal yang berhubungan dengan masalah yang telah kita angkat. Jadi teman-teman tidak bisa hanya sekedar membuat permasalahan yang fiktif atau tidak benar-benar terjadi, karena hal itu nantinya akan menyulitkan kalian semua atau kita dalam menyusun atau menguraikannya di latar belakang. Jadi ini benar-benar harus didukung dengan fakta-fakta yang aktual. Namun tidak hanya sekedar menentukan fokus masalah. Dari yang pertama kita mencari tahu, bertindak seperti detektif. Kemudian pada kedua kita menentukan fakta-fakta yang ada atau masalah-masalah yang ada. Kemudian ketiga kita menentukan fokus-fokus masalah, memfokuskan pada satu masalah. Dan ketika kita sudah memfokuskan pada satu masalah, maka di latar belakang ini kalian tidak bisa hanya sekedar menguraikan saja masalahnya, tapi kalian harus mampu menghadirkan solusi dari permasalahan yang ada. Jadi kalian harus mampu memberikan solusi terkait dengan masalah yang kalian bahas di latar belakang. Untuk pemecahan masalah atau solusi ini harus didasarkan pada teori atau anjuran-anjuran dari atau apa yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang relevan dengan masalah yang kita angkat. Dan di poin keempat, di poin ketiga kita menentukan fokus masalah,
dan kita sudah mendapatkan satu masalah yang urgent dan harus dilakukan, yang menurut kita harus perlu dilakukan intervensi, maka di poin keempat kita harus mampu menjelaskan masalah yang kita angkat tersebut. Di dalam menjelaskan latar belakang dari topik yang kita angkat, di latar belakang itu ada dua jenis penjelasan isu yang perlu kita ketahui. Yaitu yang pertama, penjelasannya bisa dimulai dari umum ke khusus atau dari khusus ke umum. Tapi biasanya paling umum itu di latar belakang penarikan atau penjelasan dari masalah itu dimulai dari umum dulu, kemudian ke khusus. Apa sih yang dimaksud dengan umum ke khusus? Jadi yang dimaksud dengan umum ke khusus adalah ketika kita menemukan suatu masalah, maka ketika kita akan menguraikannya di latar belakang, kita harus memulainya dari hal yang bersifat umum. Seperti misalnya kita mengangkat permasalahan terkait dengan penyakit, maka kita harus mengumpulkan dulu atau menjelaskannya bagaimana fakta terkait penyakit ini di dunia, setelah itu di Indonesia, setelah itu di tempat atau di wilayah kita yang nantinya akan kita lakukan akan kita pilih sebagai tempat penelitian kita. Dan harus teman-teman ingat bahwa di latar belakang ini teman-teman tidak bisa latar belakang ini isinya bukanlah definisi mengenai masalah yang sedang kita angkat. Oke, jadi setelah beberapa poin tadi sudah kita ketahui, yaitu yang pertama kita harus bertindak sebagai seorang detektif, kemudian kita harus menemukan fakta yang ada, kemudian ketika kita menentukan fokus masalah dari sekian banyak masalah yang ada, langkah selanjutnya adalah kita akan mulai menyusun latar belakang. Jadi kita akan mulai menguraikan masalah yang kita angkat menjadi topik dalam penelitian kita. Hal yang paling penting yang harus kalian ingat, latar belakang bukanlah tempat kita untuk meletakkan atau maksudnya bukan tempat untuk definisi. Jadi teman-teman nggak bisa di awal paragraf di latar belakang itu hanya menuliskan definisi seperti ini adalah, tidak bisa. Jadi kata adalah ini sebisa mungkin harus teman-teman hindari. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan kalian menggunakan kata adalah, apalagi itu pada awal paragraf di latar belakang, karena di awal paragraf latar belakang itu kita harus memberikan atau menunjukkan urgensi dari masalah yang kita angkat. Aku kasih contoh seperti misalnya aku ambilnya masalah terkait HIV. Jadi pada awal paragraf aku nggak bisa cuman menuliskannya HIV/AIDS adalah, tidak bisa. Jadi sebisa mungkin kita harus mampu memberikan atau menuliskan urgensi dari masalah yang kita angkat. Jadi harusnya kalau aku menuliskannya di awal paragraf itu seperti ini. Saat ini HIV/AIDS masih menjadi masalah publik global. Jadi tidak sekedar hanya menuliskan pengertian atau definisi, tapi kita harus menunjukkan urgensinya. Apa sih yang terjadi dengan masalah ini? Seperti itu teman-teman. Hal itu yang pertama sekali perlu teman-teman ingat. Jadi latar belakang bukanlah tempat untuk definisi. Definisi tempatnya adalah di bab 2. Oke? Jadi setelah kita menuliskan paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan seterusnya, teman-teman harus ingat bahwa antara satu paragraf pertama dengan paragraf kedua itu harus berkesinambungan, maksudnya harus bersambungan. Tidak bisa paragraf pertama bahas apa, kemudian paragraf keduanya bahas apa. Jadi harus ada kata penghubung antara satu paragraf dengan paragraf lainnya. Ini biasanya disebut dengan inkoheren. Jadi harus sesuai, harus berkesinambungan, harus ada ikatan antara satu paragraf dan paragraf lainnya. Jadi biar pembaca itu tidak kesana kemari, tapi latar belakang itu dituliskan berdasarkan piramida terbalik. Jadi kita harus memulainya dari fokus yang teratas, kemudian semakin ke bawah akan semakin tajam kepada masalah yang kita angkat, seperti itu. Jadi pada saat menuliskan atau mulai menguraikan latar belakang, teman-teman harus pahami bahwa latar belakang itu menggunakan sistem piramida terbalik, seperti ini. Jadi semakin ke bawah, maka itu akan semakin tajam kepada variabel atau masalah
fokus permasalahan yang kita angkat. Jadi kita tidak bisa misalnya memulainya dari permasalahan di dunia, kemudian di Indonesia, kemudian kita kembali lagi membahas bagaimana keadaannya ini di dunia. Jadi kalau misalnya kita sudah bahas di dunia, pada paragraf setelahnya itu kita tidak akan lagi membahas masalah di dunia, tapi kita harus menyempitkannya. Setelah di dunia, kita bahas di Indonesia seperti apa sih keadaan ini. Setelah Indonesia, kemudian ke tempat kita, ke tempat atau lokasi yang kita tinggali. Jadi tidak bisa terbalik. Kalau misalnya kita sudah memulainya di daerah kita tidak bisa lagi kembali membahasnya berdasarkan fenomena di dunia seperti itu. Jadi tidak bisa, harus benar-benar berurutan. Karena kalau misalnya teman-teman tidak memperhatikan ini, nantinya bakalan banyak kali revisi. Pada umumnya biasanya kalau misalnya di latar belakang itu pada paragraf pertama biasanya kita menguraikan tentang bagaimana sih fenomena terkait masalah ini di dunia. Jadi kita harus menguraikan di paragraf pertama itu terkait dengan apa yang sedang terjadi dengan masalah yang kita angkat ini. Setelah kita membahas atau menuliskan urgensi dari masalah yang kita angkat, maka pada paragraf kedua kita harus mampu menghadirkan data-data aktual terkait dengan masalah yang kita angkat dalam penelitian ini. Kita harus mampu menunjukkan seberapa besar sih data-data, seberapa banyak sih data-data, seberapa parah sih data-data terkait masalah ini. Kita harus mampu menghadirkan masalah itu, data-data itu. Data-data itu bisa kalian mulainya dari data dari dunia, kemudian data di negara seperti kita. Setelah kita mendapatkan data-data atau menguraikan data-data terkait masalah ini di dunia, maka selanjutnya kita menguraikan data-data yang ada di Indonesia. Setelah itu kita menariknya ke data-data yang ada di daerah kita atau tempat penelitian kita. Dan teman-teman harus ingat bahwa dalam penguraian latar belakang ini tidak hanya sekedar argumen kita saja, tapi harus ada penelitian sebelumnya yang mendukung atau memperkuat argumen kita. Jadi maka dari itu setiap paragraf dalam penelitian itu harus dicantumkan catatan kaki. Catatan kaki di sini adalah fungsinya untuk memperkuat argumen kita. Jadi teman-teman setiap kali menuliskan paragraf atau paragraf dalam latar belakang itu harus dicantumkan catatan kaki dari penelitian sebelumnya atau dari jurnal-jurnal sebelumnya yang dimana ini dapat memperkuat argumen kita terkait dengan permasalahan yang sedang kita angkat. Nah, setelah pada paragraf pertama kita menguraikan urgensi dari masalah yang kita angkat, kemudian paragraf selanjutnya kita memberikan fakta-fakta atau data-data yang mendukung terkait dengan permasalahan yang kita angkat. Setelah itu kita kita harus mampu menghadirkan penelitian sebelumnya yang nantinya ini akan mendukung penelitian kita. Jadi kita setelah menguraikannya kita harus punya penelitian yang relevan yang nantinya ini akan memperkuat penelitian kita. Jadi kita harus mampu mencari atau menemukan dan menguraikannya di latar belakang. Jadi di dalam latar belakang itu teman-teman harus mampu menjelaskan atau menguraikan masalahnya dari umum sampai pada kesimpulan kenapa kalian bisa tertarik melakukan penelitian itu. Jadi benar-benar harus tajam, jadi penjelasannya atau penguraian masalahnya itu harus benar-benar tajam sampai pada akhirnya berujung pada alasan kenapa peneliti atau kalian atau teman-teman sekalian melakukan atau memutuskan atau tertarik melakukan penelitian terkait masalah yang kalian angkat. Setelah teman-teman sudah menguraikannya, kenapa alasan kalian, kenapa teman-teman tertarik dengan penelitian itu, maka ada poin yang kedua di latar belakang itu, yaitu identifikasi masalah. Jadi pada poin ini teman-teman harus menuliskan dari semua uraian yang ada di latar belakang, masalah apa saja sih yang teridentifikasi. Jadi teman-teman harus mampu menuliskan identifikasi masalah, pokok-pokok kesenjangan yang terjadi dari uraian latar belakang yang teman-teman tulis di atas. Jadi di sini kita akan menuliskan masalah apa saja yang terjadi.
Jadi kita harus menuliskannya apa saja. Nah, setelah mengidentifikasi masalah, maka kita perlu untuk merumuskan. Dari identifikasi masalah yang ada, maka kita perlu merumuskan masalah. Biasanya aku yakin kalau misalnya soal rumusan masalah teman-teman sekalian sudah tahu. Jadi rumusan masalah itu terbentuk dari identifikasi masalah yang kita tulis. Jadi itu dapat teman-teman tentukan sendiri. Caranya sangat mudah gitu. Dan jangan lupakan kalau misalnya rumusan masalah itu selalu menggunakan tanda tanya. Jadi misalnya apakah ada hubungan antara variabel A dengan variabel B? Seperti itu, maka kita harus tidak bisa melupakan bahwa di situ harus terdapat tanda tanya. Nah, setelah ada rumusan masalah, maka teman-teman ada satu poin lagi, yaitu tujuan dari penelitian ini. Jadi biasanya pada penelitian di latar belakang itu atau tujuan dari penelitian itu terbagi atas dua, yaitu yang pertama tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus. Untuk tujuan umum itu berfokus kepada tujuan umum yang ingin teman-teman capai dari penelitian itu. Seperti misalnya contoh, tujuan kalian atau ada tujuan umum kalian adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel A dengan variabel B. Nah, itu untuk tujuan umumnya. Tapi kalau misalnya kita masuk pada tujuan khusus, kita harus mampu menuliskan tujuan khusus dari penelitian kita. Seperti misalnya pada tujuan umum kita hanya menuliskan satu umum yang ingin kita capai dari keseluruhan penelitian kita. Tapi kalau misalnya di tujuan khusus, itu kita harus mampu menguraikan tujuan khususnya itu apa saja. Seperti misalnya mengidentifikasi apa, mengidentifikasi, kemudian menganalisis hubungan yang sampai pada akhirnya berujung pada menganalisis hubungan antara variabel A dan variabel B. Jadi kita harus yang pertama dulu misalnya mengetahui variabel A untuk mengetahui variabel B, dan pada akhirnya kita untuk menganalisis hubungan antara variabel A dengan variabel B. Dalam latar belakang juga teman-teman harus mampu menghadirkan atau menguraikan kira-kira apa sih manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian teman-teman ini. Dan biasanya manfaatnya itu terbagi atas dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis itu misalnya nantinya penelitian teman-teman dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan terkait antara masalah ini dengan ini, antara hubungan variabel ini dengan ini. Tapi yang kedua, kalian harus menampakkan juga untuk manfaat praktisnya. Kira-kira manfaat praktisnya itu apa sih dari penelitian teman-teman sekalian, dan usahakan manfaat praktisnya itu benar-benar praktis. Seperti misalnya manfaat praktis untuk lokasi penelitian teman-teman, kemudian manfaatnya untuk sampelnya apa, untuk pokoknya manfaat praktisnya itu harus benar-benar praktis. Kemudian juga teman-teman dapat menambahkan manfaat untuk penelitian selanjutnya. Kira-kira apa sih manfaat dari penelitian teman-teman ini untuk penelitian selanjutnya? Misalnya penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya. Baik teman-teman, aku rasa seperti itu dulu pembahasan kita terkait dengan latar belakang. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang kurang teman-teman pahami, teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar yang nantinya akan aku baca, dan kalau misalnya sebisa mungkin akan aku jawab. Oke teman-teman sekalian, seperti itu dulu video kali ini. Dan teman-teman, kalian harus tanamkan di dalam hati kalian bahwa kalian pasti bisa menyelesaikan suatu penelitian atau skripsi. Karena aku juga seperti itu. Pada awal misalnya pada saat aku masih semester bawah, itu aku berpikirnya skripsi itu merupakan sesuatu hal yang sulit. Bahkan aku sempat mengira-ngira bahwa kayaknya aku gak bakalan berhasil deh, kayaknya aku gak bakalan mampu deh. Tapi ternyata teman-teman, itu tidak seburuk atau menyeramkan yang teman-teman bayangkan. Justru kalau misalnya teman-teman bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan menyusun skripsi, pasti teman-teman akan diberikan kemudahan. Karena teman-teman harus ingat,